Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Neng Ustazah Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga siang ini kita dilimpahi keberkahan dan bimbingan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna. Di siang hari ini mudah-mudahan tetap semangat pagi, bahwa semangat ini bukan hanya untuk aktivitas kita, tapi sebagai salah satu penunjang ibadah kita yang paling utamanya adalah eh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya ingin sedikit em, mengulas tentang tanda kesombongan yang sering tidak kita sadari. Dalam Al-Quran, kesombongan atau kiber ini bukan hanya soal merasa lebih hebat, tetapi juga menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Karena itu, daftar kesombongan ini dapat menjadi bahan muhasabah diri. Ya. Dalil utama tentang kesombongan ini ada dalam Al-Quran, surat Luqman yang sangat masyhur sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajah. Ini memalingkan wajah aja nggak boleh ya dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kalau bahasa Sundanya itu ngalegeg. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-kibar atau sombong kita tadaburi ya dari ayat ini sering tidak terlihat dari cara berpakaian atau dari jabatan seseorang, tapi justru muncul dalam sikap keseharian bisa jadi. Nah, maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya coba teropong diri kita, apakah ada jentik-jentik bibit-bibit kesombongan ini ya. Karena tanda-tanda ini bisa jadi merasa paling benar, sulit menerima masukan, atau menganggap diri lebih penting dibanding orang lain. Padahal Allah mengingatkan bahwa sikap seperti ini tidak dicintai Allah. Beberapa poin yang biasanya itu ternyata menjadi sifat kesombongan, yaitu sering memotong omongan orang, walaupun ada kalimat maaf ya saya potong bicaranya. Nah, sekalipun seperti itu sudah ada poin dari kesombongan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik sekalipun maaf ya saya potong bicaranya. Nah, itu udah masuk kategori sombong, karena orang yang rendah hati lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memotong pembicaraan sering menunjukkan bahwa kita merasa pendapat kita lebih penting daripada orang lain. Itu kita harus waspadai. Selanjutnya, semua cerita dibalikan ke diri kita. Misal, ada orang yang sedang berbicara, aku tuh tadi ini kecopetan misalnya ya. Saya juga pernah kecopetan. Udah dengarkan aja dulu. Inna akramakum indallahi atqakum, di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ketika kita mendengarkan seseorang sedang berbicara, semua cerita dibalikan ke diri sendiri, itu harus diwaspadai. Tidak semua pembicaraan itu kan harus berpusat pada diri kita. Jangan suka mau jadi pusat perhatian gitu ya. Tapi ketika menjadi pusat perhatian, kita harus memanfaatkan hal yang baiknya. Belajar mendengarkan adalah bentuk penghargaan kepada orang lain. Selanjutnya, kesombongan yang biasanya tidak dirasa dalam sehari-hari itu adalah merasa paling sok sibuk, si paling sibuk misalnya ya. Nah, ini kan di surat An-Najm ayat 32 ada fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa.
Karena setiap orang itu memiliki ujian dan kesibukan masing-masing. Merasa waktu kita paling berharga dapat membuat kita itu meremehkan perjuangan orang lain akhirnya. Tapi saling menghargai, saling menghormati itu akan lebih baik. Selanjutnya yaitu suka memberi nasihat tanpa diminta. So iya gitu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dari tadabbur ayat ini, nasihat yang baik tidak hanya benar isinya, tetapi juga tepat waktu dan tepat cara penyampaiannya. Maka hikmahnya berarti memahami kondisi orang yang dinasihati. Itu akan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu sulit mengakui kesalahan. Padahal kita dalam doanya itu kan Rabbana dhalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maka jangan sulit untuk mengakui kesalahan diri. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Mengakui kekeliruannya bukan merendahkan diri, tetapi menunjukkan kedewasaan iman. Itu akan lebih baik lagi. Poin selanjutnya yaitu terlalu sering mengkritik orang. Fala tuwallu anfusakum di Quran surat Al-Hujurat lagi ya, itu disampaikan. Maka janganlah kamu saling mencela. Yang selanjutnya itu adalah memilih teman karena status ya. Oh ini mah followernya 20.000, jadi aku mau berteman. Oh ini mah followernya cuma 20 orang, nggak mau berteman. Tidak, tidak seperti itu ya. Maka wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Ini di Quran surat Al-Kahf. Lalu kesombongan yang biasanya tidak dirasakan adalah jarang menanyakan kabar orang lain. Maunya itu kabar diri sendiri yang diekspos gitu. Kita harus waspadai juga hal ini ya. Selanjutnya merasa sudah tahu segalanya. Pokoknya apapun itu, padahal kadang suka sok tahu juga gitu. Wa fawqa di Quran surat Yusuf ayat 76 itu nanti coba kita lihat ya. Yang artinya itu kurang lebih di atas setiap orang yang berilmu masih ada yang lebih mengetahui. Nah, ini tadaburnya kan semakin banyak ilmu seseorang, biasanya semakin sadar bahwa seseorang tersebut masih banyak yang belum ia ketahui, seperti ilmu padi ya. Kesombongan ilmu adalah penghalang, akhirnya penghalang utama berkembangnya diri. Lalu selanjutnya kesombongan yang tanpa sadar kita lakukan adalah pamer terselubung. Kayak gimana ya pamer terselubung? Pamer terselubung itu kadang seseorang tidak memuji dirinya secara langsung ya, tetapi mencari perhatian dengan cara yang lebih halus. Allah mengajarkan agar amal ini kan dan kebaikan itu dilakukan karena Allah ya, bukan karena ingin mendapat pengakuan manusia. Oleh karena itu kita muhasabah dan korelasi dengan Al-Quran, dengan tadabur Al-Quran, dengan interaksi kita dengan Al-Quran, insya Allah itu yang akan menjadi tameng supaya kita terhindar dari kesombongan-kesombongan yang sangat tipis atau yang jarang kita sadari. Wallahu a'lam, itu saja. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan keseharian kita itu menjauhkan diri dari sifat kibir tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun Ustazah Lana atas hikmahnya hari ini. Semoga ya betul ya kita terhindar dari kesombongan yang tidak kita sadari. Baik itu kesombongan ke manusia, apalagi kesombongan ke Allah gitu ya. Nah, semoga para peserta sekalian bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sekali lagi terima kasih Ustazah Lana atas yang disampaikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di karom selanjutnya. Insya Allah ada di hari Senin depan. Ya, Hasna, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.